Iya anak-anak, Lu manis nggak? pada Kurang nggak? pagi ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita akan belajar cerpen. Itu aja. Ya, cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Jangan. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Menurut para ahli, menurut Habib Yasin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Struktur cerpen adalah yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua itu orientasi. Pada orientasi itu, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Di sini bisa dikatakan ya latar lah, latar kita harus menggambarkan latarnya dulu. Seperti apa sih kalau kita mau buat cerpen gitu. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Nah, jadi sebelum kita membuat cerpen kita mikir-mikir dulu nih yang bagus tokoh utama itu apa sih gitu. Dan evaluasi itu konflik-konflik yang akan terjadi pada cerpen. Kita mikirin juga kan ceritanya dari awal, temanya apa, konfliknya itu bagaimana sih, penyelesaiannya bagaimana, dan penyelesaian konfliknya itu ada pada resolusi bagian akhir gitu, bagian akhir dari permasalahan terjadi. Itulah beberapa struktur yang ada pada cerpen. Nah, selanjutnya fungsi cerpen itu yang pertama ada fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca, apalagi para kaula muda nih. Biasanya kalau lagi patah hati kan, patah hati biasanya dia baca cerpen tuh. Dan kata-kata di post di Instagram atau di media sosial yang lain. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetik atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan pada pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif, yaitu sebagai memberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima ada fungsi religiusitas sebagai pemberi pelajaran religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Udah paham berarti ya? Oke, kita lanjut lagi ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen adalah pada umumnya cerpen itu bersifat fiktif, karangan semata, hayalan, cerita hayalan, atau berupa karangan dari penulisnya. Cerpen merupakan susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Jika lebih, itu bisa dibilang novel, bukan cerpen lagi gitu. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat, padat, dan jelas. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca, beda dengan puisi ya. Kalau puisi itu kita memakai makna-makna ya kayak metafora atau apalah gitu. Cerpen hanya memiliki satu alur cerita saja. Jadi entah itu alur mundur, alur maju, itu dipakai oleh cerpen. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari gitu sih. Jadi misalkan tentang sosial, kita cerita ini gimana sih keadaan sosial yang ada pada di negara kita ini. Nah, kita buat di cerpen boleh tuh. Nah, kita khayal kan, kita menjadi apa atau menggunakan sudut pandang apa gitu. Dan karakter tokohnya pada cerpen sangat sederhana. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang paling penting dari cerpen itu.
yaitu ada unsur intrinsik atau dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik pada cerpen ada tema yang pertama, alur atau plot. Ya, alur tadi maju mundur atau maju mundur. Setting berupa latar, tempat, suasana, dan waktu. Tokoh itu penokohan. Ada watak itu sifat dari tokoh tersebut. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada dua bentuk ya. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, jika sudut pandang orang pertama itu biasanya merupakan tokoh aku. Jadi ditulis di cerpen itu ada aku adalah seorang politikus yang bekerja sebagai gitu. Kalau itu sudut pandang pertama. Tapi sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga, biasanya itu dia orang yang serba tahu. Jadi menceritakan tokohnya itu dia. Jadi misalnya gini, dia seorang anak polisi sedang membaca koran, tiba-tiba bla 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 bla, itu disebut sebagai sudut pandang orang ketiga dengan kata dia. Sedangkan sudut pandang orang pertama ada aku. Nah, yang terakhir ada amanat, yaitu pesan moral yang dapat disampaikan oleh penulis kepada pembacanya gitu sih. Unsur ekstrinsik pada cerpen ada latar belakang pengarang. Gimana sih tuh? Latar belakang pengarang, dia itu kehidupan sosialnya gimana, ekonominya gimana, sehingga dia bisa menggambarkan, menghayal cerita sebegitu menariknya sih gitu. Biografi pengarangnya, aliran apa sih nih yang dipakai oleh pengarang? Aliran entah itu tentang alirannya kayak selalu mengkritik sosial, kan beberapa pengarang tuh identik dengan begitu. Jadi dia satu aliran aja, kayak contohnya atau itu feminis, itu kita tidak tahu ya. Jadi tergantung pengarangnya masing-masing. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar puisi. Jadi tolong dibuat masing-masing satu orang puisi karya sendiri, nanti dibacakan di depan kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.